buru-buru. Kalau ini disuruh buru-buru atau harusnya segera, dia tunda-tunda begitu. Nah, kalau akrasia mungkin lebih deep lagi artinya. Bisa dua artinya itu. Buat saya sih bisa dua artinya itu, walaupun secara filosofis akrasia ini lebih diidentikan dengan procrastination. Ini bahasa aslinya berarti begini, doing something against our better judgment. Menurut teman-teman, apa aja? Apa aja dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya terpikirkannya begini. Saya tahu, ini saya seminggu ini saya lagi pindah-pindahan dari Karawaci ke Greenfield. Saya tahu saya harus persiapan untuk khotbah hari ini. Ini yang paling real deh ya. Tapi gara-gara pindahan, saya kayak alasan pindahan. Padahal ini juga udah dikasih tahu berapa minggu sebelumnya lah waktu saya pindahan. Jadi saya pikir, aduh nanti aja pindahan dulu. Pindahan penting juga karena memang saya udah bilang sama pemilik rumahnya, saya akan keluar hari Senin. Gitu. Tapi kan ini nggak kalah penting dan sebenarnya ini udah disetting dulu bahwa akan pelayanan hari Minggu tanggal 14. Kenapa saya menunda-nunda begitu? Atau yang teman-teman saya pikir juga punya pergumulan yang sama lah ya. Ini dengan adanya gadget, iPad, terus tab, terus handphone kita sendiri, kita tahu harusnya kita lakukan sesuatu, mungkin ada pekerjaan yang penting yang harus kita lakukan melalui gadget kita. Tapi kebiasaan kali, mungkin udah jadi kebiasaan bagi sebagian kita, tapi juga mungkin ada yang baru mulai gitu. Tiba-tiba pop up muncul, ada iklan yang menarik, baju yang buat beli Xinjia, ngomong-ngomong Kyonghin ya, buat yang merayakan. Wah, menarik nih. Lagi sale lagi besar-besaran, 70% misalkan, 50%, 70%, dan waktunya hanya tinggal 15 menit ke depan. Wah, jadi buru-buru deh ya. Search, terus scrolling ke bawah, terus cari. Sampai akhirnya 15 menit lewat, nggak sadar 30 menit, 1 jam. Akhirnya kita punya deadline, mungkin due date, atau bukan date lagi kali ya, due time-nya, harus selesai pekerjaan itu jadi ketunda-tunda. Atau mungkin juga teman-teman yang suka hunting information, news hunting gitu. Terus lihat berita, atau lihat Instagram, atau lihat Facebook, kita menunda-nunda gitu. Padahal kita tahu seharusnya itu tidak kita lakukan. Bisa waktu kapan aja, nggak terlalu mendesak. Saya kira kita seringkali melakukan hal itu, khususnya di dalam dunia zaman teknologi seperti sekarang ini. Anak saya baru-baru ini, bukan baru-baru inilah, sebulan yang lalu ya, kami dapati, biasanya tuh kalau gurunya nanya tuh selalu dia, nama anak saya yang kedua ya, namanya Emma. Dia selalu bilang ketika gurunya nanya tuh di depan komputer, Emma mister, Emma mister, Emma mister. Sampai saya pikir itu apa teman-temannya nggak sebel sama anak saya, annoying banget kayaknya. Tapi begitu dia, Emma mister, Emma mister. Tapi setelah seminggu kami, nggak sampai seminggu, 4 hari lah begitu, kami cermati, ini kenapa ya, kok berapa ini di depan laptop tuh lemas, lesu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kami pikir, oh ya mungkin bosan juga kali ya, capek gitu di depan laptop. Tapi ternyata selama 3 hari itu, atau beberapa hari sebelumnya juga, dia nonton YouTube. Setiap kali kami pergi, dia curi-curi nonton YouTube. Apa sih itu, Darman kalau nggak salah ya, Darman itu ya. Nonton itu, jadi akhirnya kami interogasi, nggak mau ngaku, sampai akhirnya kami cukup keras dengan dia. Baru dia ngaku, dan ketika kami scrolling, bukan hanya nonton Darman, ada beberapa hal yang seharusnya dia tidak tonton. Untung bukan pornografi. Tapi itu cukup mempengaruhi dia. Nah, saya pikir itu sangat bahaya banget ya. Kita juga, itu anak saya kelas 3 SD, tapi saya pikir kita juga sering kali begitu tuh. Karena kayaknya sebenarnya teknologi itu netral ya, tapi seringkali ada sesuatu di dalam diri kita yang, dan saya percaya juga sih sebenarnya hasil kreasi dan editan itu ada filosofi yang mereka tanamkan melalui teknologi yang membuat kita uh, keranjingan kita mungkin jadi kita ikutin gitu kemauan kita, karena itu didesain begitu menarik gitu.
Jadi kita menunda banyak hal yang seharusnya kita tidak lakukan itu, sesuatu yang membuat kita tidak produktif, tapi kita tetap lakukan walaupun kita tahu itu tidak baik. Nah, teman-teman, saya baca beberapa blog orang dan informasi yang saya dapat dari ini, karena sebelumnya saya juga apa sih procrastination sering dengar, tapi saya nggak pernah dalami gitu. Ini gara-gara dikasih sama Pak Andi ya. Terima kasih juga Pak Andi. Jadi saya belajar juga nih. Beberapa alasan procrastination yang mendominasi, diantaranya alasan menunda-nunda ya. Ini yang menurut saya sih tidak terlalu deep, tapi lumayan lah. Ini alasan-alasan yang bisa dilegitimasi juga nih. Perasaan kurang mampu menyelesaikan tugas, lalu perasaan tidak berdaya menghadapi tantangan, lalu juga mungkin ya semua orang juga melakukan, kenapa saya nggak boleh melakukan? Ikut arus. Lalu juga perasaan takut gagal, perasaan masih memiliki banyak waktu. Ini kalau perasaan-perasaan ini sebenarnya bisa diringkas dengan satu kata sih, yaitu takut, fear. Takut gagal, takut kurang mampu, takut tidak berdaya. Kayak begitu-begitu saya pikir itu kalau mau disingkatin dengan satu kata itu perasaan takut sebenarnya, perasaan takut. Ada sesuatu dalam diri kita yang sepertinya kita tidak berani menghadapi kenyataan di depan sana. Atau mungkin juga kita jadi over worry ya. Jadi takut berlebihan. Saya kalau konselingin anak-anak muda tuh saya sering mendapati begini, saya sering ngomong ke mereka begini. Itu perasaan takut yang salah sebenarnya. Kamu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi itu ada dan sepertinya mengintimidasi diri kita. Hati-hati teman-teman. Saya pikir apalagi di zaman sekarang ya, perasaan takut itu dan membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi karena terlalu banyak informasi, akhirnya itu mencengkram pikiran kita. Jadi berhati-hatilah dengan teknologi. Nah, ini sumbernya. Teman-teman kalau mau abis ini saya bisa share, saya punya PowerPoint dan bisa dia sebenarnya bisa cari sendiri, atau kalau mau lebih gampang tinggal klik ini aja, pasti keluar. Saya pikir itu kondisi-kondisi umum yang hampir semua orang pasti alami, pasti pernah rasakan gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Rasul Paulus seorang rasul besar, penulis belasan surat kepada jemaat yang dimasukkan ke dalam kitab suci kita. Dia mengatakan begini, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Seakan-akan dia ingin mengatakan, aku juga ada masalah dengan pengendalian diri. Aku juga nggak bisa di dalam hal-hal tertentu gitu ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, teman-teman, ini kalau kita perhatikan konteksnya, ini bukan tentang sesuatu apa ya? Bukan satu kebiasaan yang tadi secara umum saya sudah sampaikan gitu. Tapi kalau kita perhatikan konteks Roma pasal yang ke-7 itu ngomongin tentang dia itu dulu seorang yang benar-benar giat buat agamanya sebagai orang Yahudi dari suku Benyamin asli yang sangat memelihara hukum-hukum Taurat Tuhan. Dia pernah mengaku bahwa aku ini orang Yahudi dari orang Yahudi. Aku ini disunat di hari ke-8. Aku ini dari suku Benyamin. Aku ini dididik di bawah Rabi Gamaliel, rabi yang terkenal. Aku ini berusaha mati-matian untuk membela agamaku. Tetapi dia mengaku di sini, sebenarnya kalau mau jujur, di dalam diriku ini ada sesuatu kekuatan atau apalah bagi dia gitu waktu itu. Aku nggak sanggup sebenarnya untuk memenuhi hukum Taurat. Aku tahu yang baik, tapi yang aku perbuat apa yang jahat. Rasul Paulus mengaku dengan jujur bahwa hidupnya pun waktu itu bergumul sebelum dia mendapatkan interupsi ilahi di dalam Kisah Rasul 9. Dia mengalami pergumulan yang sama. Seorang yang katanya beragama, seorang yang katanya religius. Jadi saya pikir ini agak membuat kita besar hati dikit lah ya. Kalau seorang Saulus yang begitu hebat pun punya pergumulan yang sama, maka saya pikir memang pergumulan untuk tidak melakukan procrastination atau akrasia itu wajar lah, manusiawi.
Nah, teman-teman, saya nggak tahu apakah ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya atau mau diskusi. Ada yang saya punya concern ini nih karena saya sedang bergumul dengan itu. Silakan teman-teman. Apakah ada? Kalau nggak ada, saya nggak mau buang waktu lama-lama nih. Sayang waktunya. Ada ya, saya lanjut dulu ya. Kalau nggak ada. Nah, teman-teman, dengan segala pergumulan itu, firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang lack of self control, orang yang tidak berkuasa untuk mengendalikan dirinya, orang yang sepertinya ketika diintimidasi dan dia give up, menyerah, ya udah deh gue ikut kemauan gue aja deh. Katanya Amsal 25 ayat 28 itu sama, bukan sama, tetapi seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa ya? Kita sekarang hidup bukan di dalam kota yang ada temboknya kan ya. Tapi mungkin kita hidup, sebagian kita hidup di dalam perumahan yang ada klasternya. Itu klaster dibikin Nggak mau pas begini gambarnya. Itu klaster dibikin tentu untuk membuat kita lebih aman terhadap, khususnya sejak kerusuhan Mei 98. Jadi dibikin semua portal-portal, terus klaster-klaster dengan pagar-pagar. Tapi zaman itu lebih parah dari kita. Ketika mereka tidak punya, bukan klaster, tetapi tembok, mereka di dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali. Nah, Nehemia 1 ayat 3 nih, mungkin memberikan sedikit gambaran ya. Waktu Nehemia dapat kabar dari orang yang dari Yerusalem, sementara Nehemia itu ada di kerajaan asing. Orang dari Yerusalem itu mengatakan seperti ini. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan karena tidak dibuang oleh bangsa asing yang menjajah mereka, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kenapa? Karena tembok mereka, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Waktu itu konteksnya, selain bangsa Israel dipindah ke negara yang asing, negara berbeda, tetapi orang-orang dari negara asing datang ke Yerusalem. Dan mereka tentu hidup sebagai mayoritas, sementara orang Israel, penduduk asli, justru jadi minoritas, dan mereka diancam, diintimidasi, diperlakukan sewenang-wenang, sementara mereka defenseless, karena tidak ada tembok. Jadi, firman Tuhan ini sangat tepat sekali ketika dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa? Saya pikir begini loh. Kita ini, contohnya kalau orang marah lah ya, terus dia nggak bisa kendaliin diri gitu. Dia semau-maunya mengekspresikan diri dengan kemarahannya. Orang-orang yang dewasa bisa melihat orang yang cepat marah itu. Dia mungkin dengan sikapnya yang dewasa, dengan kerohaniannya yang mantap, dia bisa memaklumi. Tetapi kalau ada orang jahat yang suka memanipulasi orang, yang suka memanfaatkan orang, wah, orang yang cepat marah ini enak sekali kalau dia punya rencana jahat untuk memanipulasi orang ini. Contohnya ya kita tahu lah ya, demo-demo itu banyak orang yang secara ekonomi kurang dan memanfaatkan demo, udah ikut aja karena dapat duit, dapat nasi kotak lah paling enggak. Orang yang marah ini, kalau misalkan orang yang jahat itu punya musuh, bukan kebetulan juga orang marah ini juga, orang yang cepat marah ini orang yang punya kekuatan, orang yang punya power, gampang lah deketin aja orang yang suka marah ini. Dia manfaatkan aja untuk melawan musuh dari orang yang jahat ini gitu. Itu ada sesuatu dalam diri orang yang marah itu yang apa ya? Yang begitu sensitif, yang gampang tersinggung, yang gampang dimanfaatkan, yang nggak punya tembok lagi, nggak punya batasan lagi. Orang bisa kata-kata orang dari siapapun gitu bisa mempengaruhi dia. Teman-teman ngerti maksud saya ya? Ini contoh orang yang marah, terus orang yang emosional, mungkin orang yang gila kuasa, orang yang gila harta, gampang sekali karena dia tidak punya tembok yang kokoh yang bisa membentengi dirinya, dan gampang sekali dengan kata-kata orang, dengan bujuk rayu, udah deh,
Dia langsung deh ngikutin, karena memang dia gila harta, gila kuasa, udahlah, dia kejar aja itu semua. Dia nggak sadar lagi bahwa di depan itu mungkin ada sesuatu yang bahaya. Ada musuh yang siap untuk menerkam dia. Sementara dia sudah merobohkan temboknya sendiri. Nah, teman-teman, sebelum sampai sini, saya pikir begini, ada baiknya bagi kita untuk dengan jujur mengakui siapa diri kita. Saya selama 2 tahun sempat studi di Malang untuk studi lanjut. Saya bersyukur sekali karena Tuhan membuat saya melihat betapa bobroknya diri saya. Betapa secara kondisi psikologi saya banyak hal yang perlu dibongkar, yang perlu digali, yang perlu diperbaiki. Dan Tuhan mengirimkan, bukan Tuhan mengirimkan sih, memang sudah ada dosen-dosen saat yang khususnya dosen-dosen counseling yang ketika saya datang karena saya punya masalah di dalam rumah tangga, mereka sangat open dan akhirnya menolong saya untuk melihat siapa diri saya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya kesadaran sendiri itu sudah baik sekali. Jujurlah di hadapan Tuhan. Lagi pula juga mau ngapain kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Tuhan juga Maha tahu kok. Dia juga tahu. Dia tahu yang lebih dalam dari kita tahu tentang diri kita. Tapi seringkali saya mendapati banyak orang yang tidak sadar dark side-nya. Atau kalau kita di mobil tuh seringkali kan kita lihat kaca spion ada blind spot, ada daerah atau wilayah yang kita tidak bisa melihat. Nah, seringkali kita tidak bisa melihat itu tuh, dan orang lain yang bisa melihat, orang yang cukup dewasa rohani. Lalu kalau teman-teman cukup berani dengan jujur datang ke orang-orang yang lebih dewasa rohaninya, tanyalah kepada mereka, sebenarnya saya ini seperti apa? Jangan harapkan jawaban mereka itu jawaban yang sekedar jawaban yang normatif, maksudnya jawaban yang cuma di permukaan gitu ya. Itu teman-teman salah cari orang pasti, atau ada sesuatu dalam diri teman-teman yang membuat orang itu ketika teman-teman tanya nggak berani ngomong jujur. Nah, itu aja udah tanda tanya kan ya. Kenapa kok kayaknya orang-orang selalu kasih penilaian yang baik, yang positif buat saya? Tanyalah dan galilah diri sendiri, diri teman-teman itu kepada orang-orang yang bisa melihat, tanda kutip ya, melihat gitu ya. Ada kekurangan apa dalam diri saya yang sebenarnya itu sangat serius, sangat penting dan sangat mempengaruhi masa depan saya. Nah, saya mungkin percaya teman-teman di sini banyak kan yang belum married kali ya. Teman-teman, sekarang ini pengalaman saya, waktu saya single, saya merasa diri saya baik-baik. Tapi setelah saya married, menikah, melalui interaksi dengan istri dan anak-anak saya baru mendapati siapa Mario sebenarnya. Nah, saya pikir sudah agak terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat ketika akhirnya Tuhan bukakan itu semua. Ada baiknya teman-teman untuk melihat diri teman-teman. Benar-benar dari sekarang, bongkar diri, gali diri, rasanya nggak enak, sakit, mau mati rasanya beneran. Itu seperti dioperasi tanpa obat bius. Tapi sangat baik sekali kalau dari muda teman-teman sudah menyadari siapa diri teman-teman, apa blind spot teman-teman, apa dark side teman-teman. Wah, itu kalau bisa teman-teman berani untuk gali, karena nggak setiap orang berani sih. Apalagi nanti setelah menikah, apalagi nanti setelah jadi orang yang tanda kutip jadi orang besar gitu ya. Udah jadi orang yang punya reputasi, punya posisi, itu susah untuk menggali diri, untuk membongkar diri. Karena udah terlalu kayak jadi orang aneh gitu. Kalau tiba-tiba jadi, karena waktu dalam proses konseling, kita tuh seperti jadi orang aneh sih. Karena merasa diri tuh kok jelek banget ternyata begitu ya. Tapi itulah yang saya alami. Nah, balik lagi dengan kaitannya dengan ini, kenapa kita suka menunda-nunda? Atau kenapa kita tidak bisa menahan diri, kita maunya buru-buru? Kenapa kita tidak bisa memaklumi kalau ada orang yang datang terlambat tanpa kita tanya dulu apa alasannya, kita langsung murka misalkan. Gak bisa, pokoknya janjinya udah jam segini, kenapa kamu telat? Teman-teman, itu pasti ada sesuatu dalam diri teman-teman yang membuat teman-teman tuh merasa semuanya harus dalam kendali saya, semuanya harus dalam target saya, semuanya harus sesuai dengan planning saya. Karena kadang-kadang ya, kalau teman-teman baca, ya contohnya tadi lah, Saulus sebelum jadi Paulus, tiba-tiba Tuhan interupsi dari langit, menampakkan dirinya di dalam cara yang sangat berbeda. Tapi itu membongkar siapa diri Saulus. Dibiarinin si Saulus itu buta 3 hari 3 malam, itu bukan tanpa maksud loh. Tapi kita nggak bahas itu ya, itu jadi panjang lagi. Itu Tuhan punya maksud, sedikit lah saya bukain. Bagaimana rasanya itu hidup di dalam gelap, tanpa terang, tanpa Tuhan. Itu Tuhan bukakan untuk Saulus. Dan banyak sebenarnya kalau kita mau bahas. Jadi ini pembuka aja.
Jadi apa selanjutnya? Nah, blog yang saya baca itu kasih solusi seperti ini. Yang pertama, make the rewards of taking action more immediate. Ini khususnya untuk prokrastinasi ya, menghadapi atau bagaimana menghentikan procrastination. Apa ya bahasa Indonesia ini? Teman-teman ngerti bahasa Inggris ya. Terus yang kedua, make the consequences of procrastinations more immediate. Daripada menunda-nunda, coba tetapkan untuk menghadiahkan diri kamu kalau kamu tidak menunda-nunda, begitu. Kira-kira begitu ya. Atau rancang tindakan-tindakan yang bisa segera atau yang achievable yang ada di depan ini supaya kita kita mampu melakukannya, tidak takut gagal, tidak cemas, rancang itu semua. Begitu ya. Itu saran-saran yang diberikan oleh para blogger ini. Lalu ada juga yang mengatakan begini. The daily routine experts recommend for peak productivity. Jadi dorong diri kamu untuk bisa terus produktif, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang banyak, yang tinggi gitu ya. Setting target yang memaksa diri kita untuk terus produktif, kira-kira begitu. Tapi pertanyaan saya begini, ini cara-cara yang diajukan oleh para blogger ini. Apakah bisa berfungsi? Apakah bisa bekerja? Saya pikir bagi sebagian kita, saya pikir ini bisa menolong, ini bisa menolong, ini bisa menolong. Tapi di satu titik, saya percaya pasti kita akan kebentur tembok yang lain. Karena ini adalah cara-cara yang memang sangat manusiawi, tetapi juga sangat duniawi, dalam arti kata bukan sesuatu yang sama sekali negatif. Ada orang-orang yang akhirnya juga tetap aja nggak bisa. Termasuk nanti nih alasan-alasan yang cara-cara yang kitab suci kita berikan. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman juga nggak mau sharing. Saya lanjutin dulu jadinya ya. Nah, Rasul Paulus bilang begini. Sebenarnya itu bukan masalah yang atau cara-cara yang dapat menyelesaikan. Karena di dalam diri kita sebenarnya ada dosa. Dia bilang begini, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Tentu tidak semuanya dosa ya. Tapi akarnya adalah dosa. Perasaan takut kita, kenapa kita tidak aman? Kita bisa pakai alasan psikologi begini. Mungkin karena waktu saya kecil, saya dididik di dalam keluarga yang setiap hari kerjaannya marah. Papa dan mama selalu mengancam akan bercerai. Saya merasa mungkin saya sebagai penyebabnya. Saya punya perasaan takut yang sangat besar. Juga mungkin punya perasaan yang marah yang sangat besar. Tapi perasaan takut, perasaan marah itu kenapa? Karena kita berkaca pada diri kita sendiri kan. Atau mungkin karena kita berkaca pada diri orang lain kan. Tapi kita tidak pernah berkaca di dalam ketidakmengetahuan kita tidak pernah berkaca atau kita tidak pernah mengakarkan diri kita pada Tuhan. Bahkan setelah kita dewasa pun di dalam Tuhan, kadang-kadang perasaan-perasaan itu masih sering bermunculan. Kita seakan-akan lupa tidak ada Tuhan. Kita lebih mengandalkan diri kita lebih mengandalkan diri orang lain. Lanjut ya. Saya ulangi lagi deh. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Rasul Yohanes, di dalam 1 Yohanes, saya lupa. Yang jelas itu pasal 4 kalau nggak salah. Dia bilang begini, kalau kasih Allah sempurna dalam diri kamu, maka tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kamu. Masalahnya kita belum sempurna ya. Kita belum sempurna. Masih ada ketakutan. Kasih Allah belum sempurna. Dan kalau kita jujur, dosa masih terus menghantui kita. Dan kita masih sering jatuh dalam dosa. Ini akarnya. Ini akarnya. Walaupun secara psikologi kita bisa pakai alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Jadi gimana dok? Contohnya nih ya, contoh lain ya, kenapa ini dosa ya. Yakobus 4 ayat 17 itu ngomong, kalau kamu tahu harus melakukan yang baik, tetapi kamu tidak melakukan, itu dosa. Itu dosa. Lalu Yohanes 9:4 juga ngomong begini. Bukan Rasul Yohanes, tapi Yesus. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa selama hari masih siang. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Kalau kita tahu sesuatu yang baik, kita tidak melakukannya, atau kita tahu sesuatu yang tidak baik, tetapi kita tetap melakukannya, itu berbuat dosa.
Nah, teman-teman, jadi bagaimana langkah-langkahnya? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Tetapi saya pikir firman Tuhan kalau tidak didalami, ya kita hanya sekedar tahu dan kita hanya sekedar baca. Yang pertama, begini. Berkaitan dengan procrastination. Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 15-17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman jelas ngerti bagian firman Tuhan ini. Dan masih sering dikutip, sering dengar, sering baca sendiri. Mari kita evaluasi diri kita. Perhatikanlah dengan saksama itu. Saya yakin sekali berarti evaluasilah, perhatikanlah hidup kita. Seperti kita mengobservasi, memakai mikroskop elektronik yang canggih, mari kita lihat hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita. Saya sebenarnya agak gimana ya ketika menyampaikan bagian ini. Karena jujur aja saya sendiri gumul ketika saya sudah pegang handphone atau iPad atau tab lah begitu ya, atau di depan komputer. Itu semua yang saya sebutin di hadapan teman-teman. Dengan jujur saya mengakui kalau udah baca berita tuh nyari di Kompas, nyari di News Detik, kalau nggak cukup nyari di tempat lain, kalau nggak cukup nyari ketik di Line, kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, kan ada beritanya tuh yang selalu pop up. Belum lagi kalau udah main game, itu bisa lupa deh target cuma mau main game, istirahat sebentar setelah kerja setengah jam lah. Tapi berakhir dengan 2 jam. Jadi saya merasa nggak layak sih sampein bagian firman Tuhan ini. Tapi ya saya juga bersyukur saya ditegur lagi sama Tuhan. Kadang-kadang juga firman Tuhan juga menegur saya. Tapi kadang-kadang saya juga, bukan kadang-kadang, cukup sering saya tetap bebal. Makanya dibilangkan janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dari awal tahun udah tetapin resolusi. Tuhan, tahun ini saya mau hidup lebih banyak menggunakan waktu untuk berdoa. Tapi tetap aja masih gagal sampai hari ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan terus-terusan di depan gadget. Jangan terus-terusan pakai hobi kita jadi alasan. Jadi akhirnya kita menunda-nunda banyak hal. Firman Tuhan bilang begini. Lalu yang kedua, berkaitan dengan akrasia. Tapi saya juga pikir berkaitan dengan ini ya, procrastination. Rasul Paulus bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Teman-teman, hiduplah oleh roh. Itu kan kita tahu. Setelah kita waktu dari kita lahir sampai sebelum kita percaya Tuhan, kita itu mati. Lalu kemudian Tuhan intervensi hidup kita dalam kasih karunia, dalam anugerahnya, dia menghidupkan kita oleh rohnya. Namanya orang mati, dia udah nggak punya roh ya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dihidupkan oleh roh. Nah setelah kita dihidupkan oleh roh, jangan lagi kita hidup menurut keinginan daging. Tapi biarlah kita dipimpin oleh roh. Nah, teman-teman, kata dipimpin oleh roh ini mengingatkan saya ketika Yesus setelah dibaptis, terus dia dipimpin oleh roh, bukan hidup enak, tapi hidup ke padang gurun. Dipimpin ke padang gurun oleh roh kudus loh. Lukas bilang di situ roh kudus. Itu nggak enak pasti, hidup dipimpin oleh roh. Kenapa? Nanti terakhir saya kasih lihat. Nah, saya mengingat firman Tuhan yang mencatat tentang Yesus ya. Yesus ini di di Yohanes ini, saya kutip ini dari Yohanes. Dicatat begini, sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang sebelah menyebelah. Teman-teman, bagian firman Tuhan ini mengatakan banyak hal kepada kita. Yang pertama, kita tahu Yesus hidup hanya 33,5 tahun, kurang lebih 33 tahun. Sangat muda. Saya tahun ini 44. Yesus sudah mati 11 tahun lebih muda dari saya. Kalau dampaknya mau lebih cepat dan lebih luas, sampai sekarang Injil belum sampai ke ujung dunia loh ya. Kalau mau lebih cepat dan lebih luas, kenapa sih Yesus nggak tunggu sampai gocap aja umurnya? Kenapa? Saya pikir dia tahu dengan jelas kehendak Bapaknya. Allah Tritunggal merencanakan semuanya ini hanya sampai umur 33 tahun Yesus. Saya ingin ngomong begini teman-teman. Yesus tidak menunda-nunda. Dia menepati rencana kekal Bapa, rencana kekal Allah Tritunggal
33 tahun cukup. 3 tahun pelayanan dengan luar biasa cukup. Tidak ditambah, tidak dikurang, tidak ditunda-tunda. Tidak pintar-pintaran Yesus menambah sendiri masa pelayanannya jadi 4 tahun, 5 tahun. Dia seorang pribadi yang berhasil, yang sukses mengatasi procrastination. Nah, teman-teman, waktu jalan salib itu, waktu dia disiksa, dianiaya, diludahi, dipukuli, ditampar di dalam pencobaannya. Lalu kemudian waktu di atas kayu salib, para imam, bahkan orang-orang awam yang lewat di situ mengatakan, orang lain dia selamatkan. Sekarang diri dia sendiri dia tidak dapat selamatkan. Kalau kamu Mesias, turun dari sini, biar kami percaya. Itu godaan besar loh ya. Seperti dipanas-panasin, diprovokasi, dipancing-pancing. Ayo buktiin, kita mau percaya. Saya pikir begini, kalau Yesus benar-benar turun, mereka benar-benar percaya gak ya? Mungkin ya, kita nggak tahu. Kita tidak mencatat. Tapi apakah itu yang diinginkan Bapak? Dia tidak lakukan itu, dia tetap taat. Dan orang-orang di sebelah itu, penjahatnya, walaupun satu kemudian bertobat, juga tetap ngeledekin dia kok. Saya pikir walaupun Yesus di atas kayu salib, tangannya terpaku, kakinya terpaku, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cukup dia ngomong aja. Sama itu kan seperti waktu si Petrus menghunuskan pedangnya lalu memotong telinga Maltus. Kan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Apa kamu pikir aku tidak bisa minta kepada Bapa untuk mengirimkan pasukan dari surga? Dia cukup ngomong kok. Tapi dia menahan dirinya. Kita perhatikan self-control-nya Yesus. Di dalam penderitaan yang begitu berat. Saya nggak bisa bayangin sih. Ini kita lagi COVID begini ya. Kalau kita kena COVID, saya ada grup mahasiswa angkatan waktu pertama kali kuliah. Di saat ada beberapa yang kena COVID dan mereka setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ada yang nafasnya itu masih susah walaupun sudah sembuh dari COVID. Terus stamina juga sangat lemah. Saya nggak bisa bayangin. Mereka itu bukan kebetulan juga ya, tapi dua rekan setingkat yang masih single. Kalau saya sudah berkeluarga, saya nggak bisa bayangin ketakutan saya ketika saya sudah sembuh tapi masih batuk-batuk berhadapan dengan anak saya, istri saya pasti takut tularin mereka. Dan mungkin setelah sekian lama tidak sembuh-sembuh, mungkin juga saya akan salahin Tuhan. Di dalam anugerahnya lah, di dalam kemurahan Tuhan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi bayangin Yesus yang saya pikir menderitanya jauh lebih parah sih daripada orang-orang yang kena COVID. Tapi dia bisa tetap menjaga, mengontrol dirinya sendiri, teman-teman. Teladan yang ditunjukkan dengan nyata oleh Tuhan kita. Dan saya pikir juga Yesus pasti melakukan firman Tuhan yang dirangkumkan oleh Paulus ini. Yesus sungguh memperhatikan dengan saksama bagaimana dia hidup. Benar-benar seperti orang arif. Benar-benar dia pakai waktu yang ada. Lalu sudah pasti juga dia dipimpin oleh Roh. Jelas dia hidup oleh Roh ketika dia dikandung oleh Maria. Nah, teman-teman, ini perkataan lain yang ditulis oleh salah seorang blogger. Dia bilang begini, the tendency of the human brain to value immediate rewards more highly than future rewards. Teman-teman setuju nggak setuju? Bagian ini saya setuju. Value-nya mirip dengan firman Tuhan kita. Saya mengartikannya begini, saya membacanya seperti ini. Banyak manusia yang jauh lebih mementingkan atau menilai lebih tinggi hadiah yang segera daripada hadiah yang akan datang. Saya suka pakai kata begini. Teman-teman, kita hidup di dalam dunia ini hanya di dalam konteks kesementaraan. Tapi nanti, di depan kita, kalau kita bisa menghidupi konteks kita yang sementara ini dengan hidup secara bijak sebagai orang arif, sebagai orang yang takut akan Tuhan, nanti ada konteks yang lebih luas, lebih besar. Future rewards itu. Hidup kita bersama dengan Allah. Walaupun kita tidak bisa merasakannya segera, sekarang, secara penuh, secara utuh. Karena di dalam level yang lebih kecil, kita sudah merasakannya.
Tapi nanti secara utuh, secara penuh, itu larger konteks itu, future rewards itu, kalau kita bisa menghidupi konteks kita yang sementara ini dengan benar, dengan pengendalian diri yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, maka future rewards itu, larger konteks itu akan kita rasakan nanti. Tentunya kita hanya bisa merasakan itu dan kita bisa melakukan firman Tuhan tadi dari Efesus dan Galatia dengan ini, teman-teman. Self-discipline. Udah pastilah ya. Nggak ada yang namanya instan. Nggak ada yang namanya melewati proses. Saya nggak percaya itu. Dan kalaupun itu benar, saya nggak percaya juga dia punya akar yang kuat. Gampang sekali ketika ditiup angin, ketika didorong, semuanya akan runtuh. Nah, bagi saya, selain disiplin rohani yang tinggi, yang penting itu harus dilakukan, kita juga harus punya ini. Jujur, sekali lagi, kadang kita masih lemah. Kalau kamu punya komunitas yang di dalamnya kamu bisa saling akuntabel, wah itu sangat menolong sekali deh. Kamu bisa kontak-kontakan ketika kamu merasa, aduh, gue kayaknya ada dorongan dalam diri gue yang begitu kuat. Tolong gue. Paling nggak teman-teman mengakui dengan jujur. Itu akan sangat menolong sekali. Oke? Itu aja dari saya. Apakah ada yang mau nanya, ngobrol, sharing? Silakan. Udah 1 jam. Kalau nggak, saya selesaiin dalam doa. Silakan, ada yang mau sharing? Ada yang mau nanya? Iya, thank you. Jevanya Juliza. Nggak ada ya? Ya udah. Gimana, Ko Andi? Sudahi saja atau? Boleh. Nanti kita buat acara diskusinya hari Sabtu 2 minggu depan mungkin. Oh, oke. Oke, kita doa aja kalau gitu ya. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Thank you udah dengan sabar di depan laptop atau depan gadget. Kita doa ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh membaca sedikit firman Tuhan yang menjadi pedoman kami, penolong kami, sumber daya kami menghadapi kebiasaan-kebiasaan kami yang suka menunda atau mungkin juga suka buru-buru karena kami kurang pengendalian diri. Dan sebenarnya di balik ketidakmampuan kami mengendalikan diri ada sesuatu yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan. Mungkin juga dengan pertolongan teman-teman kami, dengan pertolongan orang-orang yang lebih dewasa secara rohani. Tuhan, pakai itu semua supaya kami yang berkomitmen dan mengatakan kami ingin bertumbuh semakin serupa Kristus. Tapi kalau kami tahu ternyata diri kami memang perlu bantuan dan perlu banyak digali dan dibongkar. Tuhan, pakai semua sarana yang ada, orang-orang yang ada di sekitar, dan tentunya pertolongan dari Tuhan, kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk melakukan itu semua, keberanian untuk berani jujur, terbuka, telanjang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kami perlu dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Tuhan berkati anak-anak muda di GKI Cibubur. Sebagian dari mereka akan keluar dari Cibubur, sebagian mereka akan tetap di Cibubur. Kemanapun mereka pergi Tuhan, Engkau yang akan menjaga, memelihara mereka dan menumbuhkan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa menyiapkan gadget teman-teman untuk siap sedia persembahannya bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di sini. Ya, sementara itu kita juga mau sambil memuji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tega masa mudamu. Serahkan tubuh, jiwa, rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, Ia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik
Baik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai, kiranya Engkau juga boleh memurnikan hati kami. Tuhan, biarlah persembahan kami juga boleh dipakai untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, pertama terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir di persekutuan kita pada hari ini. Ini adalah persekutuan youth perdana di hari Minggu. Kita akan berencana mengadakan persekutuan ini di tiap minggu kedua. Pada bulan Maret yang akan datang kita berencana mengadakannya lagi pada pukul 10. Nantinya teman-teman dapat memberikan masukan. Selain itu, kita juga akan mengadakan pertemuan youth pada minggu keempat. Minggu keempat ini di setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui Zoom. Kami mengundang teman-teman untuk hadir. Terakhir, kita juga dilibatkan dalam pelayanan di kebaktian umum. Terkadang di minggu ketiga, terkadang di minggu keempat atau kelima. Teman-teman boleh mendaftarkan diri kepada bidang ibadah dan musik. Yang teman-teman yang sudah dapat keluar atau diizinkan untuk keluar dapat melibatkan diri. Teman-teman juga dapat menghubungi saya melalui WhatsApp. Dan tidak lupa kita berterima kasih kepada Guru Injil Mario Novano yang telah membawakan firman pada hari ini. Baik, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk membawa satu pokok doa saja. Kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan youth kita. Kita tutup mata dan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami berdoa membawa persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk orang-orang yang boleh hadir pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penata layan dan pembicara. Tuhan, kami berdoa untuk rencana-rencana persekutuan kami di masa yang akan datang. Banyak hal yang tidak kami ketahui, tetapi kami mau berserah kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam segala kesibukan mereka di sekolah dan di bidang pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang sertai dan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa berserah kepadamu. Engkau tahu betapa lemahnya kami dan betapa kami tidak berdaya, namun kami mau bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengarkanlah ayat pengutusan dari Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari kita menyanyikan doksologi segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita saat teduh ibadah selesai. Teman-teman tidak harus sign bersalam sapa setelah ibadah ini. Silahkan aktifkan kameranya dan lambaikan tanganmu. Saya izin ya. Pamit ya. Thank Terima you. kasih. Thank you.
Sampai ketemu lagi kalau diundang. Bye-bye. Yuk. Iya.